Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Dewan Guru, terlebih-lebih Bapak Badarudin selaku narasumber hari ini. Marilah kita melaksanakan kombel yang ke-7 dan yang kedua di tahun ajaran 2024-2025. Seperti biasa, marilah sebelumnya kita baca basmalah bersama-sama. Mudah-mudahan acara kombel hari ini berjalan dengan lancar. Dan hari ini seperti Bapak Ibu melihat di depan bahwa hari ini materinya adalah diseminasi budaya positif. Ibu yang menghormati, sebelum masuki acara kombel ada beberapa informasi yang akan Ibu sampaikan. Yang pertama, nanti di awal bulan September kita akan mengadakan IHT tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi nanti akan kita laksanakan yaitu IHT itu dengan langkah-langkah persiapannya, kemudian pelaksanaan IHT, observasi atau supervisi, dan yang terakhir refleksi dan evaluasi. Ini nanti kita akan melaksanakan itu. Kemarin bulan-bulan yang lalu kita melaksanakan pembelajaran berpusat pada siswa, dan bulan besok akan kita lanjutkan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Karena kita selama ini masih dalam tanda petik itu masih di angan-angan seperti apa sih sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi itu. Maka kita akan mengundang narasumber nanti, mungkin pengawas pembina yang akan memberikan kejelasan tentang pembelajaran berdiferensiasi itu. Dan yang kedua, ada informasi masalah lomba guru. Lomba guru ini tema lombanya itu kreativitas guru dalam pembelajaran. Ya seperti dulu, kalau dulu itu biasanya kan menggunakan PTK. Terus sekarang nanti yang dikirim itu adalah abstrak dan foto video kegiatan pembelajaran di kelas. Nah ini ulun minta nanti kalau bisa itu 3 orang mewakili dari PTJ Semenit 1 Batu Aban. Nah, harapannya 3, minimal 1. Tapi nanti sudah kita ambil Pak Naja ini yang pertama ini. Mohon maaf nanti yang lain bisa mengikuti, mungkin Pak Badar atau mungkin siapa saja nanti yang ikuti silahkan. Karena saya itu pengen juga maksimal kita 3 orang. Kemudian yang selanjutnya ada informasi lomba kombel. Komunitas belajar itu ternyata dilombakan. Jadi dilombakan nanti di bulan September. Untuk juknisnya kemungkinan besar ya administrasinya lah. Administrasi itu meliputi mungkin dari Pem SK, kemudian kegiatan, notulen, foto-foto, kalau perlu video. Nanti maka setiap seperti ini harus memang di video supaya real kegiatannya itu. Foto itu bisa diedit, tapi video ya agak susah mengedit itu. Dan jadi kita mempersiapkan itulah untuk lomba. Di notulen, oh iya, kalau nanti Mbak Bu Lisna, notulen masih ada di Excel, masuk biar nanti ditulis notulennya. Dan absennya, absen kegiatan belum dibuat apa formatnya. Nah, kita ikuti kegiatan-kegiatan itu. Kita berharap juga kawan-kawan ini ya, ayolah kita dukung kawan-kawan yang memang berusaha untuk
mengikuti keadaan yang memang harus kita ikuti, karena pembelajaran sekarang ini di implementasi kurikulum Merdeka itu ada hal-hal yang baru menurut kita, walaupun kita memang sudah melaksanakan, tapi kita nggak tahu ini sebenarnya berdiferensiasi itu seperti ini, dan teman kita nggak merasa gitu. Nah, supaya nanti kita itu paham, yang ini loh kita pilah-pilah, ini loh diferensiasi. Pembelajaran yang menggunakan audio, visual, kinestetik misalnya gitu, itu tahu. Kita juga sering aja misalnya memutar video gitu, tapi kita nggak paham, ini ternyata sudah berdiferensiasi kita gitu. Nah, nanti mungkin akan lebih jelasnya kita akan melaksanakan IKT itu. Kemudian hari ini terima kasih sekali Pak Badar, Bapak narasumber kita yang juga sebagai tugas dari guru penggerak angkatan 11 mendiseminasi budaya positif. Mungkin sekilas ya, budaya positif itu yang namanya positif itu pasti bagus, ya kan? Wah, bagus gitu ya. Mulai dari aplikasi aturan-aturan sekolah, kemudian juga kita sebagai guru menjadi tauladan dan sebagainya. Sementara itu dulu yang belum sampaikan, kita sama-sama mendengarkan materi dari Pak Badar, yaitu waktu dipersilakan. Saya di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan kumpul yang ke-7 untuk kumpul kita, yaitu kumpul bersorak di semester 2. Berarti kita melaksanakan kumpul yang kedua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Rahmat Supriyadi SPD yang mana telah memberikan waktu untuk saya memaparkan diseminasi tentang budaya positif yang mana yang sudah saya pelajari di kegiatan TGP calon guru penggerak. Dan yang kedua, terima kasih untuk kawan-kawan yang bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan diseminasi ini. Semoga nanti bisa diterapkan di kelas dan juga bisa dipahami untuk kita melakukan bersama-sama di sekolah kita ini. Yang pertama, yaitu ini adalah sebuah aksi nyata dari saya sendiri, yaitu diseminasi budaya positif. Secara simpelnya atau bahasa sederhananya itu menyampaikan apa yang sudah saya pelajari atau apa yang sudah saya dapatkan ketika mengikuti kegiatan calon guru penggerak selama ini. Aksi nyata diseminasi budaya positif. Saya akan layar lebar ini. Yang pertama yaitu pendahuluan. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu melibatkan pengakuan akan pentingnya budaya dan lingkungan positif di sekolah yang menempatkan murid sebagai fokus utama. Dalam konsep Ki Hajar Dewantara, pendidikan bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tapi juga mencakup pembentukan karakter dan pengembangan potensi setiap murid. Oleh karena itu, menciptakan budaya dan lingkungan yang mendukung, inklusif, dan memberdayakan di sekolah menjadi kunci untuk mewujudkan visi pendidikan yang diinginkan. Nah, intinya budaya positif ini sesuai dengan apa yang dicanangkan oleh Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan. Dalam konsep intinya budaya positif ini yaitu adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, teori kontrol, posisi kontrol guru. Nah, ini jangan salah ya, kalau salah fokus membacanya bahaya nih. Yang terakhir segitiga restitusi. Iya, karena nanti akan banyak kata-kata itu, jadi kalau takutnya saya salah ucap kan bahaya ini. Untung habis makanan tadi. Ya, yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar.
Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi yang mana sudah disinggung oleh Bapak Kepala tadi, yang mana kita karena sudah menganut kurikulum merdeka akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap dan perkembangan sesuai teori psikologi modern, yaitu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, yang mana dalam profil pelajar Pancasila itu yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong dan berkebinekaan global. Nah, yang seterusnya adalah disiplin positif. Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, atau kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif itu tidak harus memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi dalam disiplin positif, hukuman itu paling akhir, pilihan paling akhir untuk dilaksanakan. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seorang pada orang lain, yaitu untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, karena kata disiplin itu kita sering memaknakan kita diatur. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan diri kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab kalau kita tidak melakukan self disiplin, maka penguasa wajib mendisiplinkan diri kita. Jadi bila kita tidak bisa disiplin, penguasa atau pimpinan boleh mendisiplinkan kita. Jadi itu, dan peraturan demikian itu yang harus ada dalam suasana merdeka. Di situ Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternalnya, karena berasal dari luar bukan dari diri sendiri. Jadi kalau kita belum bisa mendisiplinkan anak secara internal, maka kita bisa mendisiplinkan secara eksternal dulu. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan Cara menerapkan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebijakan. Lebih ke arah disiplin yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian atau hukuman. Motivasi perilaku manusia. Manusia itu umumnya adalah menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Yang kedua, ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, untuk menjadi mereka yang ingin, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, untuk poin 1 dan 2 itu adalah motivasi eksternal. Sedangkan poin 3 itu termasuk internal, adalah motivasi dalam diri sendiri. Terusnya bagian kebutuhan dasar manusia.
Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama bertahan hidup atau survival, yang kedua kasih sayang dan rasa ingin diterima, yang ketiga kebebasan, keenam kesenangan, kelima kesenangan, yang keenam penguasaan. Bertahan hidup, kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis seperti bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Sedang kasih sayang dan rasa diterima adalah kebutuhan yang berhubungan dengan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Terusnya kebebasan. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Dengan itu, dalam pendidikan juga perlu ada kebebasan. Yang seterusnya kesenangan atau fun. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Yang terakhir yaitu penguasaan atau power. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Terusnya keyakinan kelas. Dalam kurikulum Merdeka kita perlu melaksanakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah suatu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas, di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Bagaimana menerapkannya? Untuk melaksanakan keyakinan kelas tadi, yang pertama dalam pelaksananya harus melibatkan siswa dalam proses pembentukannya. Jadi tidak ada cuma kita yang menentukannya, bersama-sama dengan siswa. Yang kedua, dirumuskan bersama. Yang ketiga, dikomunikasikan dengan jelas. Jadi tidak ada siswa satupun yang tidak memahaminya. Semua harus memahaminya dengan jelas. Yang seterusnya, dokumentasi dan ditampilkan. Nah, setelah selesai harus dicetak atau ditampilkan di kelas sehingga semua orang bisa membacanya. Yang seterusnya, implementasi dan konsistensi. Nah, implementasi ini jangan hanya murid yang melaksanakannya, karena sudah melibatkan kita dan siswa, maka di kelas harus guru juga harus menerapkannya dan konsisten, tidak ada tebang pilih. Seterusnya, penguatan positif. Ini adalah penghargaan di mana siswa yang bagus mendapatkan apresiasi sehingga mendapatkan penguatan positif. Yang terakhir, direview dan direvisi. Disiplin kelas tidak kaku dan juga tidak baku, sehingga bisa kita review ulang atau direvisi apabila tidak sesuai dengan keadaan di sekolah. Nah, terusnya teori kontrol. Iya, kontrol ya, hati-hati itu. Seorang psikiater dan pendidik, Dr. William Glasser, dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol tadi dalam pendidikan ya. Dalam kurung itu ini adalah kesalahan-kesalahan tentang kontrol dalam pendidikan. Nah, kita menggambarkan bahwa guru itu bisa
mengontrol murid. Kita mengilustrasikan bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang seterusnya, kita membayangkan bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah, membuat siswa di sana maksudnya merasa bersalah dapat menguatkan karakternya. Yang terakhir, kita membayangkan bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu adalah mispersepsi atau kesalahan tentang teori kontrol yang sering kita laksanakan. Nah, ini ada beberapa teori kontrol yang sebenarnya berbeda dengan kenyataannya. Kita menganggap bahwa kebutuhan kita sama, sebenarnya kebutuhan kita itu berbeda. Semua orang kita anggap melihat hal yang sama, padahal mereka memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu biasanya sering dalam diskusi kita akan berusaha supaya pandangan kita itu sama dengan orang lain. Orang lain itu mengikuti kita. Padahal kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia dia sendiri. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau dalam teori, semua perilaku itu sebenarnya memiliki tujuan. Jadi anak-anak itu perilaku mereka itu sebenarnya ada tujuannya, cuma kadang kita tidak paham. Orang lain bisa mengontrol saya. Sebenarnya hanya diri Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Sebenarnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika kita membujuk gagal, kadang ada pemaksaan. Sebenarnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah. Harusnya kita berpikir adalah menang dan menang. Terus, nah ini posisi kontrol guru tadi. Kita dalam mengontrol anak itu ada posisinya, pertama mendukung, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga posisi teman, yang keempat posisi pemantau, yang kelima posisi manajer. Nah, di sana ada beberapa posisi kita dalam menghukum anak. Yang kita lihat contohnya dulu. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Itu adalah salah satu posisi kontrol yang diterapkan oleh guru. Kira-kira itu kontrol apa? Kalau seperti itu? Iya, kita ada kontrol mendukung. Jadi kita rasa-rasa kalau kita merasa seperti itu berarti termasuk posisi kontrol mendukung. Nah, di sini ada ciri-cirinya. Posisi mendukung itu yaitu menghardik, bisa dengan menunjuk-nunjuk, bisa juga berkacak pinggang pada zaman dulu. Membentak, ya, hukuman verbal ataupun fisik. Nah, dampaknya murid akan menjadi berdendam. Yang kedua, murid tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampu. Jadi ada bisa murid itu tidak senang pada salah satu guru atau salah satu pelajaran. Mungkin itu salah satunya. Sekarang posisi yang kedua,
Maaf Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Ini juga salah satu posisi kontrol kita terhadap siswa, yaitu apa tadi kira-kira membuat merasa bersalah. Ya. Itu adalah posisi membuat merasa bersalah. Suara cenderung lembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Guru akan menyalahkan murid dengan membuat guru seolah-olah menderita. Dampaknya seolah yang tersakiti guru. Ya, dampaknya membuat murid merasa bersalah, rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Seterusnya posisi yang ketiga. Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa menurunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak terkejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Itu posisi yang ketiga, yaitu kita posisinya sebagai teman. Emang ada baiknya juga, tapi tetap berdampak negatif, yaitu posisi teman, suara guru akan ramah, cenderung bersedia gurau untuk menghangatkan suasana. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Biasanya saya juga sering melakukan seperti itu. Kalau memang ditegur sulit, kan diakrabi, biasanya dia menjadi akrab. Tapi dampaknya murid akan bergantung kepada orang tertentu atau faktor ketergantungan. Jadi murid itu bisa dia cuma patuh pada guru tertentu. Kalau seperti itu dan ke guru lain, biasanya dia akan tidak patuh. Yang kedua, murid tidak mandiri dan tidak berpikir untuk diri sendiri, dia ketergantungan. Nah, ini posisi yang keempat. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi yang keempat ini adalah kita posisinya sebagai pemantau, di mana seorang guru akan bersuara datar, tidak emosional, tidak bersedak gurau ataupun menggunakan suara tinggi. Tercipta identitas diri positif atau terlihat berhasil. Pada saat murid diberikan sanksi, guru harus mengawasi dan memantau. Dampaknya, murid akan menghitung konsekuensi dan hadiahnya.
tanpa memahami sepenuhnya kebijakan yang dituju. Jadi murid dia akan melaksanakan apabila diawasi, tidak sepenuhnya mandiri. Nah, ini adalah terakhir adalah posisi yang diharapkan. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, itu adalah kontrol yang terakhir, yaitu sebagai manajer. Kita sebagai manajer yaitu dengan suara netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah ataupun bernada tinggi, tercipta identitas positif. Guru dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya secara mandiri. Jadi kita melaksanakan menanyakan hal-hal permasalahan yang ada pada mereka dan juga memecahkan masalahnya bersama-sama. Dampaknya murid menjadi mandiri, percaya diri dan dapat memecahkan masalahnya. Seterusnya yang terakhir adalah segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Kita lihat dulu videonya. Siang Sarah. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku dari katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak.
Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Oke, itu adalah salah satu contoh dari segitiga restitusi, di mana pemecahan masalah, yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas dulu, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Kita lihat penjelasannya. Menstabilkan identitas atau stabilize the identity adalah bagian dasar dari segitiga, bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Jadi kita harus menstabilkan identitasnya dulu. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat di bawah seperti berikut. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apa kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Itu adalah pertanyaan yang menstabilkan identitas. Seterusnya, validasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respons secara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka setiap orang anak terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru, namun dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi. Jadi dia merasa, oh ternyata saya masih tidak terlalu berbuat salah, cuma memaki, tidak sampai mencakar misalnya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu, yang menjaga harga diri tadi. Kamu boleh pertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Terusnya, kalau sudah, baru menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai atau langkah pertama tadi, kemudian tinggal apa yang salah telah divalidasi, langkah 2 tadi, maka anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Menanyakan keyakinan. Pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga, di mana kita sudah membuat keyakinan kelas sebelumnya. Apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas atau keluarga,
apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu mau menjadi orang seperti apa. Maka pertanyaan-pertanyaan untuk menanyakan keyakinan kelas. Terusnya, penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Kebanyakan anak akan mengatakan iya, tapi mereka tidak tahu bagaimana cara menjadi orang seperti itu. Guru dapat membantu dengan bertanya, seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu. Ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti itu, apa orang seperti yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Terima kasih. Nah, demikianlah pemaparan tentang budaya positif dari saya. Masih ada waktu, Bapak Ibu, saya beri kesempatan untuk menanyakan atau menanggapi ataupun memberi saran terhadap pemaparan saya, baik tentang materi ataupun tentang kekurangan atau kelemahan dalam teori yang saya sampaikan ini. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan oleh Bapak Badrudin, yaitu aksi nyata seminar budaya positif, kita seminar budaya positif. Terima kasih. Kita telah menyaksikan bersama apa yang telah dipaparkan Pak Badrudin tadi. Memang segala sesuatu apapun yang kita lakukan pasti ada yang positif dan negatifnya. Karena dari semua yang kita lihat dari video tadi pasti ada positif dan negatifnya. Yang saya ingin tanyakan, seminar budaya positif ini mungkin positifnya lebih banyak daripada yang negatifnya ya Pak, karena ini sangat diharapkan diterapkan di sekolah, karena selama ini mungkin apa yang kita lakukan itu masih salah ya Pak ya, sehingga timbullah yang namanya sekarang budaya positif. Mungkin Bapak bisa menjelaskan lebih rinci apa itu budaya positif, apa tuh namanya, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Karena selama ini mungkin kita masih banyak kesalahan Pak, baik itu kita dalam melayani anak, apalagi ada yang terlambat, ada lagi yang nggak mengerjakan tugas, dan anak itu kan mempunyai karakter tersendiri-sendiri ya Pak. Dalam menangani itu memang tidak mudah, karena harus melihat situasi anak ini tipenya apa, tipenya apa tuh namanya, ekstrovert atau introvert. Dan dalam melakukan pelayanan bisa itu juga kita juga harus melihat anak ini tipenya direktif atau non direktif. Apa yang kita lakukan tuh, anaknya itu diam atau anaknya itu yang suka ngomong. Jadi kita yang melayani itu harus juga melihat, oh tipenya anak ini aku harus melakukan training yang seperti ini. Memang orangnya sama ya Pak. Misalnya orangnya itu sering bolos, misalnya si Ani sama si Rudi. Mungkin dalam menangani si Ani dan si Rudi berbeda, karena tipenya juga berbeda. Dan juga masalah itu timbul karena ada latar belakangnya. Tidak masalah timbul itu dengan sendirinya, pasti ada latar belakangnya sebelum anak itu pergi ke sekolah. Misalnya gini ya Pak ya, di sekolah, di rumah misalnya ada masalah, misalnya nggak diberi uang jajannya misalnya kurang. Anak tuh kalau ditanya misalnya, kenapa kamu kok terlambat? Oh Pak Ibu mau tahu aja, itu karena dia kesal, ya kan? Jadi artinya kita tuh kan di sekolah harus memberikan rasa senang. Berarti rasa senang tuh
diawali oleh kita sendiri yang akan melakukan pelayanan terhadap anak, sehingga anak itu merasa terlayani dengan baik, dengan berbagai macam yang telah Bapak sampaikan tadi. Mudah-mudahan ini sebagai ilmu kita untuk kedepannya lebih baik lagi. Mungkin hanya itu Pak Badudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Sauda yang sudah memberikan tanggapan terhadap materi yang saya paparkan tentang budaya positif. Sebenarnya yang kita lakukan selama ini tidak salah, Bu. Tidak ada yang salah, benar aja semua. Hanya saja perlu kita tingkatkan lagi. Intinya kita lebih mendalami anak dulu. Jangan langsung menghukum, jangan langsung memvonis. Intinya yang saya tangkap dari budaya positif itu adalah tidak menyalahkan anak, tapi kita harus mencari akar permasalahannya. Sebagaimana Bu Saudah tadi sudah benar, karena latar belakang anak-anak yang berbeda, maka kita harus mendalaminya secara personal, karena tidak bisa menyamakan satu dengan yang lain. Nah, dalam budaya positif tadi, intinya Bu, kita tidak menyalahkan anak dulu dan usahakan untuk tidak menghukum. Jadi anak itu merasa bahwa di sekolah inilah tempat mereka melepaskan unek-uneknya, masalahnya kalau bisa. Jadi kalau bisa di sekolah itu anak lebih tenang daripada di rumah, mau orang tuanya nggak tahu menau, tahu kerja, habis itu tahu marah dan sebagainya. Di sekolahanlah kalau bisa kita menumbuhkan budaya positif untuk kedepannya. Dan apa yang kita lakukan adalah sudah benar, yang mana semua atas dasar hati nurani kita untuk mendidik anak. Tidak ada yang memang dasar untuk membenci dan sebagainya. Hanya saja caranya yang perlu kita pelajari lagi. Ini pun cuma teori, cuma karena kedepannya kita disuruh menerapkan, ya dicobalah untuk menerapkan. Walaupun teori itu ketika kita jalankan nanti kebenarannya juga belum tentu, harus melihat hasilnya beberapa tahun ke depan. Yang jelas idealisnya seperti itu yang harus kita terapkan di sekolah. Terima kasih Bu Saudah untuk tanggapannya. Beliau lebih berpengalaman dalam menghadapi anak-anak, di mana dari yang A sampai Z mungkin sudah pernah juga. Jadi menghadapi anak itu memang hal yang sangat memerlukan kesabaran. Terima kasih. Dan yang lain ada perlu ditanyakan? Terima kasih Pak Badar. Saya cuma menambahkan saja Pak Badar. Jadi disinggung masalah ekstrinsik dan intrinsik Pak. Kalau anak itu memang masih pengaruh ekstrinsiknya itu kuat, itu mungkin anak itu belum menyadari. Tapi begitu intrinsiknya itu dari dalamnya sudah kuat, kemudian melaksanakan aturan-aturan itu memang dasar benar-benar anak itu maksimal. Jadi kalau kita masih pengaruh guru, yang nanti kita ingatkan seperti Naren tadi, itu masih pengaruh-pengaruh dari luar. Tapi kalau sudah dari intrinsik, dia menyadari, kemudian komitmen di kelas, komitmen aturan itu dilaksanakan, keyakinan itu dilaksanakan, insya Allah anak-anak ini memang benar-benar maksimal melaksanakan aturan. Tetapi kita inilah sebagai guru, bahwa guru itu memang tugasnya seperti itu, ya mengajar, ya mendidik, membina akhlak, membina kebiasaan dan sebagainya. Kemudian saya akan contohkan, kalau kita ini mencoba satu aturan, misalnya masalah baju, kerapian baju di Senin, Selasa, kemudian Kamis, Jumat, Senin, Selasa, Jumat, Sabtu. Itu kan baju wajib masuk. Kalau keyakinan kelasnya, yang wali kelas itu, ayo nak kita sama-sama tidak usah berkerasan,
dan yang lain mendukung. Yang lain itu mendukung kalau ada anak yang ayana bajunya masuk, itu lama-lama isi anak itu. Saya pengalaman di sekolah saya dulu dari mulai itu. Tapi memang dulu waktu itu kadang-kadang kita kan berkata kasar sama anak-anak, nggak berdasar kan gitu. Nah sekarang karena ada budaya positif, kemudian juga kita meyakinkan anak-anak bahwa kita mungkin maunya humanis atau manusiawi, tidak usah berkerasan, tapi kalau sering-sering mungkin anak itu akan menyadari. Nah itu aja Pak tambahan dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Ahmad Supriyadi yang sudah menambahkan yang mana kesadaran anak itu harus berasal dari intrinsiknya atau dalam diri anak masing-masing. Tapi selama ini memang kita perlu melaksanakan eksternalnya juga supaya nanti bisa anak-anak itu lama-kelamaan akan sadar sendiri bagaimana dia merasa risih kalau sering ditegur seperti kata Bapak tadi. Terima kasih untuk tambahannya. Ada lagi? Pak Harun, apa ada yang ditanyakan? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara masalah diseminasi budaya positif. Kalau budaya positif itu kan cakupannya sebenarnya luas sekali, bukan hanya mencakup masalah disiplin aja. Artinya segala nilai-nilai yang sifatnya positif seperti kejujuran atau hal-hal contoh-contoh baiklah yang bisa diterapkan pada anak-anak di sekolah. Nah, untuk kita mengacu pada sekolah kita saja. Pertanyaan saya, budaya positif yang bagaimana yang paling tepat dan kayaknya sedikit mendesak lah melihat kondisi anak-anak kita yang sekarang ini untuk bisa kita diseminasikan ke anak-anak kita. Budaya positif, karena tidak semua budaya positif itu bisa kita laksanakan secara menyeluruh. Jadi itu pertanyaan dari saya, apakah kita perlu mengadakan pengamatan lebih dulu terhadap anak-anak kita dari karakter dan lain sebagainya, atau mungkin melihat beberapa kasus-kasus yang masuk ke BP, melihat kasus-kasus kemudian pengamatan kita, apa bisa kita bikin satu kesimpulan, berarti budaya positif yang perlu sekali untuk didiseminasikan ke anak murid seperti ini misalnya. Apa harus seperti itu atau gimana? Itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Harun mengenai pertanyaan budaya positif. Budaya positif seperti apa yang harus kita terapkan di sekolah kita ini? Secara khususnya mungkin setiap sekolah itu kasus-kasusnya itu tidak ada yang berbeda sebenarnya. Masalah kenakalan anak, pacaran, bolos dan sebagainya. Jadi setiap sekolah yang pernah saya ajar memang kasusnya dari sama aja semua. Jadi kemungkinan penerapan budaya positif itu di mana kita dalam menangani anak itu menggunakan nilai-nilai yang positif, itu yang dimaksudnya. Bukan berarti kita dengan kekerasan, dengan suara yang menghardik ataupun membuat anak itu menjadi down atau apa. Jadi kemungkinan kalau yang secara khususnya saya belum mempelajari dengan sesungguhnya yang bisa kita terapkan di sekolah kita ini. Tapi yang pasti dalam menangani anak itu kita coba dulu dengan hal-hal yang positif. Karena kan peraturan kelas sekarang tidak boleh seperti menggunakan kata jangan, kata tidak, pokoknya hal-hal yang negatif diharapkan
tidak ada di sekolah. Jadi semua berdasarkan budaya positif yang ada dicanangkan untuk kurikulum Merdeka ini. Mungkin itu jawaban dari saya. Mungkin kalau belum puas nanti bisa tanya lagi sama Bapak yang ahlinya. Sekian, terima kasih. Ada lagi? Waktu 5 menit. Terima kasih Pak. Sedikit aja, judulnya diseminasi budaya positif. Di situ tadi sudah dijelaskan tentang caranya atau segala macamnya lah, penyebabnya segala macam. Yang mau ditanyakan hanya satu, kalau kita melaksanakan budaya positif itu di kelas, bagaimana caranya kita mengukur dampak dari diseminasi budaya tersebut di dalam kelas. Karena selama ini kita melakukan budaya positif dalam kelas, tapi kita kadang tidak melihat hasil yang kelihatan. Nah, kalau kita sudah melihat hasilnya kan kita, oh ini bagusnya diterapkan dengan kelas yang lain atau siswa yang lain. Nah itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya kita memastikan penerapan disiplin positif itu di dalam kelas itu berjalan dengan baik. Bagaimana kita melihatnya bahwa budaya positif yang kita lakukan di kelas itu berhasil. Ya itu aja Pak, makasih. Terima kasih Bu Marhan. Yang pertama tadi lupa, nggak ada catatan. Oh iya, dampaknya. Berarti yang kedua, penerapan disiplin kelas itu berjalan baik apa tidak di dalam kelas itu gimana? Mengetahuinya berhasil. Sama aja sebenarnya. Untuk mengetahui berhasil dan tidaknya, memang yang pertama sudah pasti kita harus melaksanakannya dulu. Dan terus terang saja untuk budaya positif ini, saya pribadi masih belum melaksanakannya karena ketika menangani anak itu pasti ada terselip emosi dan sebagainya. Nah, dimana kita tidak bisa menanyakan sebagaimana pertanyaan tadi, yang mana harus lemah lembut, mencari permasalahannya dulu, kemudian memecahkannya dulu. Kadang anak-anak itu ketika terlambat, kita cuma langsung menegur kenapa terlambat. Nah, ini. Habis itu besoknya gini lagi, kalau terlambat gini lagi. Jadi mungkin sebagian banyak yang menanyakan permasalahannya sampai ke rumah-rumah dan sebagainya. Namun akar permasalahan yang sangat dominan tadi ya seperti Bapak tadi, kesadaran intrinsiknya memang sulit untuk anak tadi. Nah, dimana mau tidak mau kita harus melaksanakan secara eksternal, ekspresifnya, secara luarnya. Untuk mengukurnya, ya kalau ukuran yang secara real memang nggak ada secara hitung-hitungannya, tapi kita bisa melihat perilaku anak setelah beberapa bulan ke depan ketika kita melaksanakan budaya positif. Contoh sederhananya yang sangat kita lihat adalah ketika upacara atau ketika baris. Nah itu kesadaran intrinsik anak sangat rendah, di mana kita harus tetap memaksa, mengatur dan sebagainya. Nah untuk menumbuhkan itu adalah PR yang sangat besar bagi kita, di mana budaya positif anak itu ketika dia secara sadar, secara nurani bisa berbaris ke lapangan dengan sendirinya. Nah, itu yang sangat sulit kita lakukan untuk saat ini. Sekian mungkin pemaparan dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Secukupnya ikan pasti ada tulangnya, setulus-tulusnya ikan pasti ada dagingnya. Ambil yang baik, buang yang buruk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Badrudin SPDI yang sudah mendesimasi itu bahasanya itu adalah mengingatkan, khususnya budaya positif. Kita beri applause sekali lagi. Bapak Ibu yang dihormati, ada pepatah mengatakan teacher is model. Guru itu sebagai seorang model. Ya. Kemudian model itu pasti akan ditiru oleh anak-anaknya. Nah itu yang paling penting. Ya. Yang selanjutnya komitmen keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu memang kita harus bentuk dulu. Ini terkait dengan waktu kita menyiapkan peraturan sekolah, peraturan untuk anak-anak itu. Ya waktu itu sebenarnya mau dibuat karena di situ masih dilarang begitu. Nah nanti bisa dibuat mungkin misalnya dilarang membuang sampah sembarangan, nanti bisa membuang sampah di tempatnya itu adalah orang hebat misalnya begitu ya, supaya kesannya itu positif. Nah, kan nggak negatif lagi kan. Nah mungkin seperti itu nanti mudah-mudahan bisa terlaksana dan itu nanti mungkin disepakati di dalam kelas, wali kelas mungkin begitu. Nah ini aturan yang harus kita laksanakan bersama-sama. Nah seleksi kalau kita kompak, kalau ada salah satu contoh tadi baju keluar dan itu tidak pada tempatnya, ditegur, tapi mau negurnya tidak usah berkekerasan gitu kan, santai saja, lama-lama pasti dia akan nurut. Nah, kalau semua kompak, walaupun pas ditegur mungkin lari lah, biarkan aja, nanti ketemu lagi tegur lagi gitu. Nah insya Allah kita akan melihat anak-anak kita itu ke depan itu pasti akan berubah. Demikian luar haruan masuk tapi cukup sekian.